Itu maksudnya zaman-zaman itu tidak ada nabi yang dimunculkan. Bukan nabi itu kan Tafsir banyak. dong, tafsir dong, tafsir. Jangan tafsir Pak sama saya Pak. Aduh, Ngeri Bapak ini. bahaya ini. Enggak Tafsir, dong. tafsir Pak. Nabi itu di perjanjian lama banyak Udah banget Bapak sama kan. Krisli aja ya. Saya nggak mau sama Ya. Bapak. Bapak selesaikan dulu sama Oke. Krisli karena Bapak sama-sama satu kitab sama Krisli nih. Maksudnya mungkin terjemahnya beda, tapi kitabnya mungkin sama yang dimaksud. Tapi Bapak jangan saya dulu, lebih baik ke Krisli dulu. Karena kalau sudah selesai dengan Krisli baru bisa dengan saya. Karena Bapak dengan Krisli aja nggak bisa lewat, apalagi gimana mau dengan saya. Jadi Bapak dengan Krisli dulu deh. Mungkin butuh ilmu dari Krisli dulu nih Bapak ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, terima kasih Pak Prabu sudah bergabung. Silakan Arun pertanyaannya. Kalau Islam satu pertanyaan turun ya, saya turunkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prabu. Arun silakan, agamanya apa Arun? Boleh bertanya ke Bang Goto, boleh bertanya ke saya, boleh bertanya ke Krisli. Pertanyaan Kristen semua akan dijawab oleh Krisli, bukan saya dan Bang Goto. Kecuali Bang Goto menjelaskan apa yang pernah dia pahami dulu. Saya boleh juga kalian uji pengetahuan saya tentang Kristen, boleh, tapi lebih biar aja Krisli yang lebih berhak menjawab. Arun silakan Arun. Nah ini sedikit dulu ya. Ini ada teman saya Kristen katanya Zola ini ya. Itu yang coba pahami ya, ditanyakan sama teman-teman Muslim, ada nggak secara eksplisit Yesua mengatakan dia adalah Tuhan? Itu tidak ada. Tapi pernyataan daripada Yesua sendiri untuk yang daripada ditanyakan daripada para murid, dia membenarkan itu. Jadi jangan kau putar-putar Bible itu ya, yang tidak ada kau bilang ada gitu loh. Kita harus jujur, tenang. Kenapa aku bingung dengan si Zola, si Donald tadi, siapa satu Jupri tadi. Ketika Krisli bicara menggunakan data, kalian tuduh dia bukan Kristen. Inilah yang dialami oleh pengikut Yeshua zaman dulu. Ketika jujur dipersekusi sama Oten sendiri. Krisli dari tadi itu ya, narasinya itu tidak pernah tendensius loh. Jangankan kepada kalian yang sama imannya, mungkin cara memahaminya beda. Kepada kami yang umat Islam aja dia tidak tendensius dari tadi loh. Tapi kau ngakunya pengikut Yesus, Kristen agamanya, dia membawa edukasi tentang Tuhanmu, kau bilang pula dia bukan Kristen. Memang agak leon kau ku tengok.
Aku kalau jadi Islam akan lebih bangga agamaku diwakili oleh orang-orang kayak si Krisli ini. Kenapa? Merepresentasikan agamaku dengan baik. Tidak menghujat, bicara ketika ada data, bergantian mendengarkan, tegas ketika pada masanya tegas. Kalian bilang pula dia Islam. Itu hanya membuat Islam semakin bangga, atau enggak? Ayolah. Tapi aku kalau ada orang Islam yang suka berdebat, debat kusir, mempertahankan debat kusir, lalu menghujat teman-teman Kristen, aku malu ngakui dia Islam, serius. Jujur aja aku bilang. Ayolah. Nggak apa-apa kalau nggak bisa pinter, nggak apa-apa. Tapi jangan ajak orang lain untuk ikut-ikut botol, jangan ya. Oke, di sini ada hey Arun, silakan Arun, kalau nggak ada suara saya turunkan nih. Oke, turun ya, Arun. Agamanya apa Arun? Kita ada waktu 30 menit lagi, Arun. Udah Zola kok di bawah aja, tutup layar aja. Dikatain bodoh sama orang bodoh nggak apa-apa Zola ya. Halo, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Iya Uni. Silakan Pak. Iya. Saya mau nanya, ini nanti terserah diarahkan ke Mas Kris atau siapa terserah ya. Saya kan orang Islam kan meyakini bukan berarti mengimani, bukan berarti harus melakukan ya. Cuma saya itu belum tahu nih, makanya saya mau Gimana nanya. Pak? Tunggu. Wah, dapat THR nih dari Bang Milo nih. Tunggu. Saya orang Islam mengimani tapi belum tentu melakukan, tidak harus melakukan. Ini gimana nih? Saya nggak paham. Maksudnya gini Uni, kan orang Islam kan mengimani daripada percaya bahwa Taurat, Injil itu kan diturunkan Allah nih. Tapi kan kita tidak disuruh untuk menjalankan isi itu karena udah, kalau bahasa kasarnya itu udah bukan waktunya lagi atau kedaluarsa kan gitu ya. Karena udah digantikan. Saya ganti katanya. Jangan pakai kata kadaluarsa karena itu merujuk kepada wahyu ilahi. Sebutkan katanya dinasak dan dimansukh, itu lebih tepat. Ya, saya nggak tahu ya nih. Itu lebih tepat. Enggak, maksudnya kita kenapa kita bukan menghina Kristen dan Yahudi di situ. Kita justru menghina kaidah agama kita karena kita percaya Taurat, Zabur, Injil itu wahyu Allah. Jadi ketika kita bilang kadaluarsa itu enggak gitu bagus. Tidak berlaku lagi boleh, masih bagus diksinya. Sudah tidak berlaku lagi. Berarti kan memang Taurat, Injil itu kan pernah ada gitu loh, ini ya. Nah, yes, pernah ada. Taurat yang dipegang Yahudi sekarang, Injil yang dipegang Kristen sekarang, itu kalau kan istilahnya gini ya, bukan yang diturunkan seluruhnya dari Nabi Musa maupun Nabi Isa, ibaratnya kan gitu ya. Atau istilahnya gini, ada kalau firman Allah kan ada sebagian firman di situ, jadi jangan kamu menyalahkan semua atau membenarkan semua kan gitu ya Uni ya. Nah sekarang ya, saya lebih lebih mendalami ke Injilnya ini lah, karena Krisli kan orang yang percaya tadi bukan Kristen ya, tapi percaya Yesua atau pengikut Yesua. Ya, itu ya. Nah, karena literasinya Krisli tadi itu kan banyak ya. Nah, terus kira-kira nih yang dia baca tuh ada nggak yang istilahnya Injil yang betul-betul yang diturunkan Nabi Isa? Berarti ini ke saya ya pertanyaannya. Setidak-tidaknya itu yang kalaupun berubah tuh sedikit kah gitu loh istilahnya gitu ya, sedikit lah. Nah itu tuh misalnya ada nggak istilahnya nubuatan untuk Nabi Muhammad maupun istilahnya ada gambaran sedikit tentang Nabi Isa atau Yesua tadi sebetulnya diselamatkan oleh Allah. Ada istilahnya tuh ya kata-kata yang seakan-akan mengarah ke situ. Ada nggak gitu loh? Oke, berarti Bapak bertanya ke saya, menurut saya sebagai orang yang mempelajari Bible, apakah saya bisa menemukan ada indikator ada nama Nabi Muhammad atau nama Nabi Isa di dalam kitabnya orang Yahudi gitu kali? Baik, kan gini, kan nubuatan Nabi Muhammad itu
baik itu Taurat maupun Injil kan apa namanya tuh istilahnya Iya, tuh maksudnya pertanyaan Bapak ini bertanya ke saya kan, bahwa menurut kajian saya selama ini mempelajari kitabnya orang Kristen, ada nggak indikator bahwa Nabi kita ada disebutkan di situ gitu kan? Injil, ya gitu loh maksudnya, tidak Nah, seperti oke, saya itulah. jawab ya. Ya, Oke, saya jawab dulu bagaimana porsi kita meletakkan Bible dulu ya. Saya bukan berbicara dari diri saya sendiri, tapi saya bicara menggunakan literasi Islam. Ibnu Abbas mengatakan, kenapa kalian bertanya tentang Allah kepada ahli kitab, sementara sudah ada tentang Allah yang terbaru di dalam kitab kalian, Quran, yang tidak bercampur. Dan Allah memberitakan kepada kita bahwa orang Yahudi itu gemar mencampur dan mendengar kabar bohong. Artinya Allah mengatakan kepada kita bahwa orang Yahudi rata-rata banyak memanipulasi tentang keyakinan. Itu dulu. Nah, kalau kita mau jujur-jujuran, kalau kita pun bersandar pada Bible yang perjanjian baru, kita juga menemukan bahwa ternyata Yeshua juga mengatakan bahwa orang Farisi Saduki ada yang munafik. Bahkan mereka digelari ular beludak. Kalau munafik artinya bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Kalau bicara perkara keimanan, mereka banyak berlaku tegar tengkuk. Itu bukan hanya kata Quran, bukan hanya kata Nabi Muhammad SAW, bahkan itu pun kata Yeshua. Bahkan Yeshua memperingatkan, setahu saya, nanti Kristi boleh sanggah kalau saya salah, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa yang dimaksud dengan ragi Farisi? Waalaikumsalam Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan ragi Farisi? Kemunafikan orang-orang Yahudi dari sekte Farisi. Itu dulu yang dipahami. Nah, lalu Al-Quran mengatakan begini, ya, terkait tentang nubuatan Nabi Muhammad. Ini teologi Islam, tidak diakui oleh Kristen dan Yahudi ya. Mereka menyembunyikan ya. Ini contoh, menyembunyikan informasi benar terkait tentang nubuatan-nubuatan menurut pandangan teologi kita. Dan ini pasti tidak diterima oleh Kristen dan Yahudi. Sebagaimana Yahudi tidak menerima klaim nubuatan tentang Yeshua dalam perjanjian lama kepada orang Kristen, begitu juga orang Kristen dan Yahudi tidak menerima klaim kita bahwa ada nubuatan Nabi Muhammad dalam perjanjian lama. Ya, seperti itu. Ya. Saya tunjukkan dalilnya dulu. Saya bicara pakai dalil ya. Ini pakai teologi Islam. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 146, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Artinya Allah sudah bilang ada orang-orang yang telah menyembunyikan. Nah, menyembunyikan ini caranya bagaimana? Berbagai macam cara. Ada nanti nama diterjemahkan, ada nanti nama itu diselewengkan, ada nanti nama itu nanti dirubah makna. Dan ketika kita, contohnya kita mencari tahu, bahkan kita menemukan saudara Kristen kita sendiri mengakui ada akar kata dari nama Nabi Muhammad yang kemudian diterjemahkan. Contoh Hagai pasal 2 nomor 7. Ini contoh nih. Saya tidak membawa narasi Islam karena saya tidak mau subjektivitas kita saja yang kita sampaikan, karena ini nanti teologi, karena Islam kita nggak perlu berdebat tentang hal ini ya. Contohnya gini nih, ini contoh salah satu yang bisa kita temukan, tapi kita tidak bisa memaksakan diri bahwa ini nubuatan Nabi Muhammad, tapi indikator. Saya termasuk orang yang jarang bahas nubuatan. Kenapa? Saya termasuk orang yang sangat-sangat berusaha seakademis mungkin. Kalau orang sudah menolak, saya nggak mau paksa, tapi saya bisa mengajukan ini sebagai bahan diskusi. Contohnya gini, dalam kitab Hagai pasal 2 nomor 7, di sini kalau kita baca, orang Kristen pasti memaknainya berbeda sesuai dengan doktrin mereka. Orang Yahudi juga memaknai berbeda sebagai doktrin mereka. Tentu kalau kita pun diberikan hak yang sama, maka kita juga punya paradigma yang sama dengan doktrin kita juga. Nah, maka di sini ada 3 perbedaan tata cara memahami kitab. Tapi karena mereka mengklaim bahwa ini kitab mereka, maka mereka merasa lebih berhak untuk membuat hermeneutikanya. Ya, contohnya nih Pak. Ya, saya kasih contoh satu aja. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Nah, barang yang indah-indah ini kalau kita lihat teks aslinya itu dari kata hamidah. Ternyata ini bukan kata saya. Saya tidak mau
menyebutkan interpretasi pribadi itu tidak mau, karena pasti ditolak Kristen. Tapi kita pakai interpretasi dari Kristen sendiri, penjelasan Kristen sendiri. Nah nanti kalau misalkannya Krisi membantah, Krisi nggak boleh bantah saya, tapi bantah saudara Kristennya aja gitu loh. Nah itu baru bukan urusan kita lagi. Nah kita kutipkan, ini contohnya. Nih ya, Hamda artinya adalah yang indah, dicintai, berharga, diingini, pilihan, pujaan, kedambaanku. Ternyata ini dijelaskan oleh scholar Kristen sendiri, karena ini situs ini bukan punya Islam ya. Bahwa ternyata di sini adalah Hamida means praise, and the name Muhammad come from the root. Artinya dikatakan akar kata dari nama Muhammad. Ahmad, terpuji. Ada keselarasan makna. Hamida, Hamda, Hamda, Hamida, Ahmad. Karena dialeknya beda. Terpuji artinya. Terpuji. Maka nubuatan tentang Nabi Muhammad itu bukan nanti ada nabi bernama Muhammad, bukan begitu. Tetapi yang namanya nubuatan itu tentulah yang ciri-cirinya yang disebutkan. Bagi kita umat Islam ini ada indikator, tapi bagi Kristen dan Yahudi mereka tolak ini. Kenapa? Karena mereka memahami kitab mereka menggunakan hermeneutik mereka sendiri. Seperti itu. Jadi kita boleh membawa gagasan dan ide bahwa ada kok nama nabi kita di dalam kitabnya orang terdahulu, tapi saya termasuk orang yang jarang membahas ini. Kenapa? Karena nubuah Hagai itu untuk Yesus Kristus jalannya lurus. Kalau memang Yesus itu dinubuatkan di dalam Hagai, jangan pakai doktrin pribadi ya Asyira Ladonai, bawa data. Saya sendiri bawa data tuh dari punya Kristen. Saya nggak mau bawa perspektif pribadi, karena nanti itu adalah statement subjektif, statement pembenaran dari diri sendiri, dan itu sudah pasti tertolak. Itu tidak etik dalam dunia dialektika. Kalau mau membawa pandangan pribadi, setidaknya dukung dengan data dan literasi, kalau perlu yang objektif. Boleh kok bawa data subjektif, data literasi agama sendiri boleh. Tunjukkan kalau Hagai ini merujuk kepada Yesus, ya. Jangan menambah-nambahi, mengurangi, jangan mempelintir, jangan bawa ajaran baru. Kalau belum ada scholar yang mengatakan ini merujuk kepada Yesus, jangan bilang begitu. Itu namanya pendusta, nggak bagus kayak gitu, ya. Setahu saya kebanyakan orang Kristen justru membawa nubuatan menurut mereka untuk Yeshua itu dari kitab Yesaya, bukan dari kitab Hagai ini, ya. Dan bahkan di sini tidak ada, di sini dikatakan sama sekali bahwa ini nubuatan buat Yeshua, ya. Saudaraku yang Kristen ya, saya di sini bukan mau menjengkali kalian, tidak, tapi saya hanya mau ya ini bantu saya, kan ada buka sabda.org ya. Nanti kita buka lebih yang spesifik, Ratapan 1 ayat 10. Oke. Kalau kita bicara ilmiah teman ya, kalau kita mau ini ya, kalau kita mau menggunakan teologi Islam kan kita mempercayai bahwa disembunyikan. Nah, jadi itu kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini Ratapan 1 nomor 10 ya, ayat 10 di sini. Di sini kita baca yang indah. Apa? Yang indah itu. Iya, di sini yang ya yang indah ya, yang indah di sini. Ini saya kasih biara seperti ini. Kenapa? Karena Uni sudah bilang bahwa ini kan dari teologi Muslim. Itu dari teologi Islam. Iya. Jadi seperti itu. Betul. Itu jadi, ditulis begini, di dalam bahasa aslinya Mahmadiyah di situ. Nah, jadi gini Pak Hehe ya, kita di sini boleh membawa ide dan gagasan baru tuh boleh. Kan kita nggak terjebak dalam doktrin. Maksudnya kita tuh boleh mengkaji literasi, itu tidak diharamkan dalam Islam loh. Bahkan Zaid bin Sabit itu diperintahkan Rasulullah untuk mempelajari Taurat, bahkan mempelajari bahasa asli Taurat. Tapi ada tujuannya supaya kita tidak dikibuli. Itu sebenarnya artinya sebelum mereka memberikan apa pandangan mereka, kita udah tahu duluan, oh ini. Tapi kita tidak boleh juga menyampaikan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Saya pribadi tidak termasuk orang yang suka menyebutkan nama siapa yang disalibkan. Saya tidak pernah sebut, kecuali dengan para penghujat. Boleh gunakan retorika itu. Saya pun tidak pernah menyebutkan siapa yang disembelih, karena memang gak ada yang disembelih. Jadi kita bicara esensi aja. Kalau Quran dan hadis katakan A, kalau saya ikut.
Sami'na wa ta'na. Tapi kalau kita mau mengajak ini ke ranah dialektika, boleh. Saya bisa tunjukkan banyak nama Nabi Muhammad di dalam Bible yang diterjemahkan dengan kata yang sepadan dengan maknanya, yaitu indah atau terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Segitu Pak Hehe. Ya, ada satu yang belum Uni tadi gini, itu udah dijawab sama Uni. Saya tadi nanya gini, adakah indikasi, karena kalau di Islam kan gini ya, Yesus atau Isa ya kan, itu kan bahasa Islam kan diangkat gitu aja lah, nggak ada penjelasan yang sampai detail kan. Barangkali di Injil yang benar gitu ya, di Injil yang setidak-tidaknya nggak terlalu jauh dari ajaran daripada Nabi Isa gitu ya. Adakah indikasi-indikasi atau indikasi yang menjelaskan seakan-akan itu Isa itu sebetulnya tidak disalib? Ada nggak arah-arah ke situ gitu loh? Kalau itu jadi bahan perdebatan saya dan umat Kristen selama ini, Pak. Saya gitu ya? bisa membuktikan kalau Yeshua tidak disalib, tapi Chrisley bisa membuktikan Yeshua disalib, dan itu nanti masuk dalam ranah argumen. Dan kita bukan bawa tema itu sekarang. Kalau tema itu nanti aja, tunggu selesai masalah dulu. Kalau saya pribadi, saya mampu menunjukkan menggunakan Bible sendiri, menggunakan teks asli Bible sendiri, menggunakan konteks Bible sendiri, membuktikan Yeshua tidak disalib. Tapi itu masuk ranah dialektika, bukan tema kali ini. Tapi Chrisley juga menurut dia mungkin dia mampu menunjukkan bahwa Yeshua disalib. Dan itu tema diskusi berkesinambungan selama ini. Tema favorit saya diskusi itu kan itu, Pak, salah satunya. Membuktikan kalau Yeshua tidak disalib. Atau justru membuktikan Yeshua disalib, Nabi Isa yang tidak disalib. Itu terserah, mana aja. Saya mau konteks yang mana aja pun boleh. Jadi Ashira Ladonai, saya tidak lompat pagar. Saya seorang kristolog. Saya mengkaji kekristenan. Ya, saya mata kuliah saya itu ada namanya kristologi. Kalau yang lompat pagar itu adalah saya menjelaskan Kristen, itu baru lompat pagar, dan itu dilarang oleh undang-undang, termasuk penistaan agama. Tapi nggak tahu lagi undang-undangnya masih ada di KUHP yang baru atau tidak. Setahu saya dulu yang lama ada. Menjelaskan agama orang lain bertentangan dengan agama mereka, apalagi tidak bawa literasi kita dan bawa paradigma Islam, itu bahkan disebut menista agama. Ya, itu dalam undang-undang. Tapi kalau menyebutkan literasi akademik tentang agama manapun, selagi itu literasi umum akademik, itu bukan lompat pagar. Saya menyebutkan literatur, tapi menjelaskan saya tidak boleh. Makanya saya serahkan kepada Chrisley. Tapi bukan berarti saya tidak tahu juga. Saya tahu kalau mau menguji ke pengetahuan saya boleh juga. Menguji pengetahuan Bang Goto juga boleh. Juga kalian mau menguji pengetahuan Chrisley tentang Islamologi, bukan berarti dia nggak tahu, dia juga tahu. Tapi dia tidak boleh menjelaskan. Tapi dia boleh mengutipkan nanti data-data literasi hadis dan ayat. Terlepas dia nanti memahaminya sama dengan Islam atau keliru, itu beda konteks. Jadi kita mau konteks mana dulu diskusinya. Ya, diskusi itu teman-teman adalah salah satu cara berkomunikasi untuk membuka cakrawala berpikir, menunjukkan terang seterang-terangnya, dan nanti seandainya sudah ada perbedaan, bersepakat dengan perbedaan itu bahwa kita beda. Memang terdengar paradoks, sepakat untuk berbeda. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang dewasa dalam diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama itu bukan memaksa orang sama dengan kita. Sedangkan kita yang seagama aja kadang pahamnya beda tentang satu ayat. Apalagi kita yang sudah kitabnya beda. Jadi kalau ditanya di dalam Bible itu ada nggak ajaran yang sejalan dengan Islam? Banyak. Saya bisa buktikan itu, banyak. Bejibun. Bukan berarti saya harus bilang bahwa Tuhannya Chrisley itu orang Islam. Kenapa? Karena kalau saya mau bilang itu, saya harus membiarkan Chrisley untuk membantah. Makanya nanti ada yang namanya dialog lintas agama. Sepakat nggak kita bahas itu? Sepakat kata Tapi Chrisley. Dua arah. Kalau ada Kristen yang lain dengar ini, udah tantrum pasti, Pak. Jujur aja. Iya kan? Itu namanya dialektika sebagai yang dewasa seperti apa kita bisa melihat ya. Ada Kita dikit tahu Uni. perbedaan. Ada dikit lagi kalau boleh Uni ya, ada dikit aja. Terakhir ya Pak, karena ini sudah ada juga anak huruf di dikit atas. aja. Dikit aja kalau nih. Di Islam itu kan jelas ya. Allah itu udah di ibaratnya diberitahukan ke Adam, Allah Tuhannya ya. Nabi Nuh, Nabi siapapun, Ibrahim, dan sampai Musa segala macam sampai Isa ya kan. Tapi kenapa dari
dari kitab Taurat ya Musa ya sampai Isa, ya kan? Kenapa jadi ibaratnya bahasanya tuh Kristen sama Yahudi? Kok nama-nama Allah itu kayak terputus gitu? Kenapa Ulia? Oke, gini saya jawab ya Pak. Pertama Pak ya, dalam ranah dialektika yang motivasinya itu bukan untuk saling baku hantam, kita itu tidak boleh menilai agama orang dengan menggunakan paradigma agama kita, itu tidak boleh itu. Makanya kalau di Islam gini, kecuali Bapak sedang reaktif. Nih, Islam itu selalu ada pengecualian, Mbak. Inilah Islam nih. Saya sekali lagi nih ucapkan ya. Sebenarnya dalam ranah etika dialektika dan etika umat beragama, kita itu tidak boleh menilai agama tertentu menggunakan paradigma agama kita. Yang kita bolehkan adalah menyampaikan paradigma agama kita dan membiarkan orang dengan paradigmanya. Itu sebenarnya yang boleh Pak di negara kita, yang sudah ada bangunan undang-undang dasarnya. Kecuali kita reaktif, mereaksi. Itu dulu ini poin nih kunci nih ya. Nah, lalu ketika Bapak tadi bilang kalau di Islam itu kan udah jelas gini-gini. Menurut kita, menurut Kristen, pernyataan yang disampaikan Kristus pendalilan menuhankan Yeshua itu bagi dia cukup jelas. Maka ini nanti kalimat subjektif. Kalau nanti kita mau dialektika, kita harus sepakati dulu dengan limitasi, dengan catatan-catatan, syarat-syarat tertentu. Itu baru namanya sehat dan dewasa dalam dialektika. Karena bukan untuk cari menang kalah, bukan untuk membenarkan dan pembenaran, tapi untuk membuka tabir benar dan salah dengan cara jujur dan terhormat menggunakan literatur. Nah, kembali kepada pertanyaannya, kenapa tidak ada nama Allah? Saya akui Pak, nama Allah hanya ada dalam kitab suci Quran. Tidak akan kita temukan nama Allah sebagai Tuhan dalam kitab manapun, termasuk Bible. Kalau Bapak tanya kenapa, saya Pak belum pernah bertemu hadis, belum pernah bertemu ayat yang menjelaskan kenapa tidak ada nama Allah dalam kitab sebelum Quran, yang disebut dengan kitab Veda, kitab Tripitaka, Bible. Kenapa tidak ada? Saya belum pernah dapat jawaban itu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau dalam ranah analisis akademis, analisis personal subjektif, saya bisa jelaskan. Kenapa? Itu kembali saya katakan lagi Pak, asma Allah ini bagi umat Islam adalah nama unik yang sangat-sangat dimuliakan dan sangat sakral. Maka tentu harus berada di tempat yang sakral juga. Secara natural asma Allah ini kalau kita bicara dalam teologi Islam sangat terjaga, sangat-sangat terjaga dan terhindar dari penyelewengan. Bayangkan, bukti terhindar dari penyelewengan. Sudah ditransliterasi saja ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa dilafazkan sempurna oleh orang Kristen yang menganggap bahwa itu adalah Allah. Mereka selalu menyebutnya Allah, Allah, Allah. Kenapa begitu? Saya secara pribadi meyakini apa yang Allah katakan di Quran itu benar. Ketika Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang turunkan Quran, kami menjaganya. Quran saja dijaga Allah kalimatnya, apalagi asmanya. Salah satu bentuk penjagaan adalah dengan tidak adanya di literatur manapun, sehingga tidak ada yang mampu menistakan, tidak ada yang mampu menghinakan. Bahkan kalaupun yang menghinakan itu bukan dalam perspektif menggunakan asma yang sakral dalam berbahasa Arabnya, tapi transliterasinya lalu diganti kemudian. Nah, itu pun kita sudah perdebatkan itu. Bahkan dibantu sama Krisli pun untuk meluruskan. Begitulah maha besar Allah dengan segala kekuasaannya menurut teologi kita. Jadi kenapa terputus? Pak, kalau dalam teologi Islam ya, jangankan nama Tuhan Pak, orang Yahudi saja dikatakan suka mendengar kabar bohong dan suka menyebarkan kabar bohong. Lalu apakah kita masih mau bertanya tentang Tuhan kepada mereka? Apakah mereka kita akan menjelaskan tentang Tuhan secara benar? Coba Bapak baca Quran surah Al-Baqarah. Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah dikatakan orang Yahudi sendiri berkata sesama mereka, nih, ini pernyataan Yahudi terkait bagaimana mereka berprinsip
tidak mau menyebarkan kebenaran itu kepada kita karena mereka nggak mau didebat di depan Allah nanti. Ya, di Quran surah Al-Baqarah, nah ini saya lupa ayat berapa itu. Mereka liyuhajukum bi inda rabbikum afala taqilun, ayatnya gitu, akhir ayatnya Quran surah Al-Baqarah berapa itu ya, lupa teman-teman. Liyuhajukum bi inda rabbikum afala taqilun, itu ayatnya tuh Quran surah Al-Baqarah berapa. Nah di situ dikatakan, di diksi Quran itu dikatakan orang Yahudi tidak akan memberikan kebenaran yang mereka tahu kepada kita. Begitu. Artinya mereka tetap akan menyembunyikan kebenaran itu karena rasa iri dan dengki di mereka, bahwa mereka menganggap yang dirahmati Tuhan itu hanya etnis mereka aja gitu. Sementara Allah merahmati siapa yang dikehendaki, mau etnisnya Arab ke etnisnya apa ke, Allah merahmati bukan karena etnis tapi karena iman dan takwa di hati seseorang. Nah seperti itu. Makanya orang Yahudi pun menolak Yeshua atau Iswa atau Nabi Isa. Kenapa dalam perspektif Islam orang Yahudi menolak Nabi Isa? Karena mereka tidak percaya Nabi Isa ini keturunan dari nenek moyang mereka. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah anak hasil perzinahan. Ya, makanya mereka menolak. Dan mereka menganggap Nabi Isa ini tidak mampu berbuat apa-apa karena yang mereka tunggu adalah orang yang mau melepaskan mereka dari kecengkraman orang-orang Romawi. Dan mereka tolak itu. Bahkan sampai sekarang pun mereka masih menunggu Mesias. Apakah sudah turun atau tidak, saya tidak tahu. Itu yang diyakini oleh orang Yahudi. Bahkan dalam literasi mereka dikatakan bahwa bahkan Yeshua ini adalah orang yang dihina sehina-hinanya. Itu mereka kenapa minta disalibkan. Jadi seperti itu ya Pak. Kalau kita bicara perspektif, kita boleh membawa pandangan asal ada literasi. Tapi saya termasuk yang tidak suka membawa salah satu pandangan-pandangan yang menguntungkan agama kita tapi nggak diajarkan Nabi saya, ya. Walaupun saya mampu lakukan itu. Contoh kayak nubuatan Nabi Muhammad dalam Biblos. Siapa yang disalibkan? Terus siapa yang disembelih? Gitu. Saya lebih mau ngikutin apa yang krusial aja, Pak. Gitu. Seperti itu Pak Ehe ya. Jadi kalaupun Anda mau mencari tahu boleh, silakan cari tahu aja. Tapi jangan cocokmologi, nggak boleh. Ya cocokmologi kalau cocok banget juga boleh. Asal ada yang bisa bantah, gugurkan itu. Silakan aja mau cocokmologi. Kalau mau cocokmologi asalkan cocok, nggak terbantahkan ya masih bisa dikatakan sebuah kebenaran. Probabilitas kebenaran itu bisa 50-50 gitu. Tapi bukan berarti kita harus paksakan itu sebagai klaim kebenaran. Ya, itu aja mungkin Pak E ya. Terima kasih ya. Pertanyaan terakhir kita sapa anak guru, silakan agamanya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak guru silakan, agamanya Kristen kan? Ya, selamat sore. Pengikut Yeshua, murid Ya, Yeshua. Di sini boleh bertanya tentang kekristenan, boleh bertanya tentang Islam. Tapi kalau menghujat, kamu tahu sendiri kan apa yang akan terjadi di Rumi, silakan. Oke, boleh nanti dijawab dan ditanggapi oleh Bro Krisli dan Umi Rifa. Jadi Ini begini. terakhir ya teman-teman ya. Kamu 3 pertanyaan terakhir ya, setelah itu kita closing. Ya, pertanyaan pertama, hak kamu bertanya, silakan. Jangan jadi begini. Bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, atau bawa literasi, tanyakan literasinya. Jangan membawa pemahaman sendiri karena takutnya nanti salah. Saya nggak mau ngelurusin dulu. Oke. Tapi sebelum bertanya saya memberi statement dulu ya. Maksud kenapa saya bertanya? Saya pikir Umi Rifa kan logikanya kebenaran universal itu saya suka dengar bahwa harus begitu. Nah jadi begini, kalau dalam kekristenan, dalam kitab suci kita yang pegang, baik dari Torah Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, itu ada banyak nabi-nabi. Yang Muslim mungkin mengakui ada 24 nabi, termasuk Yeshua dianggap sebagai nabi, Muhammad sebagai nabi yang ke-25. Tetapi sebenarnya dalam kitab suci kita itu ada banyak nabi-nabi kecil yang tidak dihitung mungkin sama Muslim contohnya. Jadi ada banyak yang kecil-kecil yang tidak disebutkan namanya. Ya misalnya contoh kalau Bro Krisli dengar ini, waktu itu kan kerajaan Israel terpecah 2, kerajaan utara dan selatan, dan ada satu kali itu ada kenapa seorang saya nabi. dari tadi batasi bertanya itu, karena pada akhirnya Anda menjelaskan. Nanti kalau Anda menjelaskan itu kami harus meluruskan itu dulu. Oke, jadi ada nabi-nabi kecil yang tidak disebutkan dalam kitab suci. Bahkan di dalam Perjanjian Baru ditulis dalam Efesus pasal 4, jawatan di gereja itu ada nabi, salah satu nabi yang saya mau menyinggung masalah nabi,
Jadi dalam kekristenan itu nabi atau neviah itu banyak sebenarnya. Jadi bisa dibilang tidak terhitung. Nah, bagaimana tanggapan Umi dan Bro Krisli mengenai nabi yang tidak terhitung dalam Torah Perjanjian Lama Perjanjian Baru? Terus yang kedua, kalau Satu dulu Yesua, aja deh, satu dulu aja. Oke, dulu. Nanti kita, Oke, soalnya silakan. saya berdua jawab. Boleh. Oke, gini ya. Kalau Allah hanya sebutkan 25 nabi di Quran, bukan berarti hanya 25 nabi yang ada. Itu tolong dipahami diksinya ya. Kecuali di Al-Quran dikatakan hanya ada 25 nabi. Jadi harus ada kata hanyanya. Kalau tidak ada kata hanyanya, maka itu bukan tidak bisa dikatakan hanya. Dipahami itu dengan baik dan benar ya. Nabi di dalam sahih di dalam hadis itu Rasulullah itu mengatakan ada lebih ribuan, bahkan 124.000. Ya, dalam riwayat dari Abu Dzar Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi?" Beliau menjawab 124.000 nabi. Ditanya berapa jumlah rasul? Beliau menjawab 315 rasul. Dalam sebagian riwayat dikatakan 313. Hadis ini diriwayatkan Ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnad Ahmad. Jadi kami umat Islam ini ketika tidak diceritakan tanggal lahir Nabi Isa, bukan berarti Nabi Isa nggak pernah lahir di tanggal tertentu. Ketika tidak diceritakan namanya Hawa, bukan berarti istrinya Nabi Adam tidak punya nama. Kami hanya mendapatkan informasi yang wajib kami ketahui itu ada 25 nama. Karena kami diberitakan yang 25 itu yang wajib diketahui, yang wajib kami imani. Tetapi di hadis lain, di hadis dikatakan ada 124.000 nabi. Ini bukti secara rasional bahwa Tuhan itu maha pengasih dan bukan Tuhan secara etnis hanya memberikan wahyunya kepada Bani Israel saja. Gitu ya. Ini adalah bukti kalau Tuhan itu tidak rasis. Justru kalau hanya ada nabi yang diutus kepada satu etnis saja, Israel aja yang dari, kan saya sudah bilang retorika rasional di sini diterima walaupun nggak ada data, karena itu retorika rasional, itu konsekuensi logik. Nah, jadi dalam Islam Allah adalah Tuhan yang maha pengasih maha penyayang, seperti itu ya. Nah, Krisli boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Assalamualaikum Kang Chan. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di dalam kekristenan Pak sendiri, pemahaman di dalam Nevi'im ya, itu hanya ada 16 di dalam 16 untuk Nevi'im yang kecil, untuk Nevi'im besar itu hanya 4, dan Nevi'im yang penting pada saat itu dikatakan 5 Pak. Ya. Dan cuma kalau Bapak menanyakan tadi ya tentang nabi-nabi itu semua ditulis ya. Sebenarnya ada kontradiksi. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti mungkin Uni kan sudah kebetulan besar. 1 Raja-Raja 18 ayat 4 mungkin ditampilkan dulu Uni untuk beliau. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Oke, karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadjah mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Nah, menjadi pertanyaan saya nanti, bagaimana 100 nabi ini kemana? Tidak dituliskan. Ya, nanti kalau kita cuma mau membenturkan bahwa kenapa Muslim tidak menuliskan semua hanya sekian, Kristen di dalam pemahaman Yahudi hanya sekian, bagaimana 1 Raja-Raja 18 ayat 4, maka dilihat di situ 100 orang nabi di mana semua. Ya, pada saat itu Isabel ingin melenyapkan nabi-nabi Yahweh. Seperti itu ya, itu jawaban simpel dari saya berdasarkan Bible. Oke, thank you ya. Oke. Kang Chan ada tambahan? Lanjut aja Uni dulu. Ya, silakan anak guru. Ya, terima kasih. Jadi saya pikir Umi Rifa setuju dan Bro Kristus setuju bahwa ada banyak nabi-nabi dalam kitab suci kita, termasuk tadi yang Umi bilang. Jadi maksud saya begini kan, kalau ada nanti nabi, dan bagi kita itu sampai akhir zaman itu tetap akan ada nabi yang muncul.
tetapi tidak harus besar, maksud saya begitu. Jadi tetap akan ada nabi. Tunggu bentar. Ini statement ya. Ya. Anda bilang bahwa bagi kita tetap akan ada nabi muncul. Itu statement Anda. Nah, pertanyaannya dalam- statement dalam Anda kitab ini suci, statement ajaran- mewakili kekristenan atau mewakili diri sendiri? Mewakili kitab suci, karena kitab suci ada banyak nabi yang sebenarnya tidak disebut, bahkan sampai sekarang Enggak, tetap itu beda loh, Yahweh itu bro. membangkitkan para nevia untuk menyampaikan Bro, pesan-pesannya. itu beda. Ada. Sorry. Ini beda ya. Kalau di dalam kitab suci ada nabi tersebut dengan akan masih ada nabi-nabi lagi, itu beda loh diksinya. Yang saya tanya ini adalah statement ketika Anda bilang menurut Kristen nabi-nabi itu masih tetap bermunculan, itu dapat info dari mana sebagai Kristen gitu loh. Ya, contohnya Efesus pasal 4, situ ayat 11 sampai 13 Efesus? di dalam Efesus, tunggu. Efesus 4. Efesus 4, kita buka. Efesus pasal 4 ayat 11. Kita baca. Kita baca ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sorry, ini mohon maaf ya. Setahu saya bahasa Indonesianya bukan mengatakan akan banyak lagi nabi-nabi yang muncul dari Tuhan. Bukan gitu kayaknya diksinya. Di sini justru memberitahukan bahwa Dia yang telah memberikan nabi-nabi dan rasul, pengajar-pengajar gitu setahunya. Jadi yang saya minta itu bener nggak di Kristen itu masih terbuka lowongan, maksudnya nabi-nabi tetap diutus gitu sampai akhir zaman. Nanti Krisli itu bener nggak Krisli? Itu Pak Krisli jelaskan nanti. Saya anak guru kan bawa dalil yang tidak relevan nih. Maksudnya ini kan cuma pernyataan bahwa dialah dan ialah. Kalau ini kan pernyataan bahwa Tuhannya kalian memberikan anugerah kepada nabi-nabi. Pertanyaannya, nabi-nabi itu masih ada sampai detik itu beneran nggak? Karena saya baru dapat informasi ini tentang agama Kristen nih. Makanya banyak yang aku nabi kayak Nabi Luga Tambunan nih jadinya kan. Mungkin Krisli dulu dia jelasin. Jadi ada kontradiksi ya kalau misalnya dikatakan bahwa di situ adalah ya, yang dinyatakan di situ adalah bagaimana dia menceritakan kembali apa yang telah terjadi pada saat itu adalah nabi-nabi yang rasul-rasul yang diberikan pada saat itu penglihatan. Kenapa kita melihat seperti itu? Maka dikatakan 1 Samuel 9 ayat 9 ya. Maka nanti akan bertentangan dengan ini 1 Samuel 9 ayat 9, Pak. Sudah pernah baca itu, Pak? Karena apa? Dahulu di Israel seorang yang hendak mencari Elohim berkata seperti ini, ayolah dan kita akan pergi kepada pelihat, karena nabi sekarang dahulu disebut pelihat, Pak. Nanti salah jadinya, Pak. Kalau itu menceritakan yang terdahulu pernah diberikan bahwa pelihatan-pelihatan itu, Pak. Ya, bukan yang ada sekarang. Kalau sekarang ini gimana ceritanya? Dikatakan nabi. Jangan-jangan Luga salah satu dari nabi kalian. Wah, Ya. marah ngamuk nanti Krisli nih. Ya. Karena sebenarnya gini ya, secara rasional ya. Kalau Bapak Guru ini bilang nanti masih diutus Rasul dan Nabi, ini kan Yesua menurut dalam teologi Kristen itu kan sudah menebus dosa, artinya sudah selesai gitu loh, penggenapan. Apa kamu Pak anak guru itu nggak berpikir akan menentang doktrin kekristenan sendiri? Bahwa Yesua itu telah selesai menggenapi segala hukum. Kalau masih ada nabi lagi berarti Yesua masih mau mengajarkan lagi gitu melalui orang-orang pilihannya. Ini dalam pandangan teologi kekristenan loh ya. Ya, Karena oke. gini, dengan begitu berarti kayak Pak Guru yang orang-orang Kristen penganut masih ada nabi setelah Yesua, ini membuka jalan dan celah bahwa orang-orang yang ngaku-ngaku nabi-nabi sekarang itu dari Kristen itu bisa jadi benar gitu. Ya, itu bedakan cuma anu aja konsekuensi Oke, logik ya. ya, paham logikanya sederhananya Umi kan. Bedakan orang yang mengaku nabi atau nevia ya, saya sebut nevia ya. Oh, bedakan orang yang mengaku sebagai nevia atau memang benar-benar nevia. Jadi Sama aja sih. Tunggu. bagi kita kan Yesua itu bukan sekedar nevia. Bentar bang, orang yang dikatakan nabi nggak mungkin kita bisa dia bilang nabi kalau dia nggak ngaku nabi bang. Ini jangan Ya, itu paradoks nabi dong. palsu lah. Nabi Nggak. palsu kan banyak yang Iya, bangkit. dia tidak mungkin. Makanya nabi asli juga nggak mungkin nggak ngaku nabi, pak. Emang ada nabi asli gitu nggak ngaku dia nabi tapi dinabikan, itu nggak mungkin, pak. Jadi
itu bukan statement menunjukkan bahwa Anda benar gini loh. Kalau Anda bilang bedakan antara yang dinabikan dengan yang aku nabi, apa bedanya? Yang membedakan itu nanti ajarannya Pak, setahu saya. Tapi kalau karena dia ngaku Ya, atau tidak tuh nggak ada oke. kaitannya. Kenapa begitu? Makanya Kenapa saya begitu? menyebut dalam dalam pemahaman. Bentar dulu Pak, bentar Pak. Karena kalau Musa nggak ngaku nabi, dari mana orang Israel dia tahu sebagai nabi? Nah, saya jawab itu ya. Saya kasih Nabi itu terbukti Nanti- benar ketika sebentar Bentar, berpisah ya. Ini kontradiksi kau nanti sebentar. Enggak dong, enggak Mazmur dong. 70. Nabi itu terbukti benar apa yang dia sampaikan itu Pak, terjadi. argumennya dulu, Dia Pak, membawa jangan pesan, melebar, Pak. pesan Yahweh itu benar. Pak, Jangan bukan cuma melebar. hanya bukan hanya perkataannya Pak di Mazmur 74 ayat 9 Pak. Bapak coba ini ya dibacakan untuk dia. Ini selesai Bapak nanti dari sini Pak. Duh, Mazmur boleh di sini paling anti tuh bawa doktrin pribadi sebenarnya ya. Mazmur berapa dek? Iya, Mazmur 74 ayat 9 selesai Bapak habis ini kalau begitu. Nih, tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Nah, bagaimana itu Pak? Ayat itu Bapak mau bantah. Itu maksudnya zaman-zaman itu tidak ada nabi yang dimunculkan. Woi, Waduh. Bukan nabi itu tafsir banyak. dong, tafsir jangan tafsir Pak sama saya Pak. Aduh, Ngeri Bapak ini. bahaya ini. Enggak dong. tafsir, Pak. Nabi itu di perjanjian lama banyak Udah banget Bapak sama kan. Krisli aja ya. Saya nggak mau sama Ya. Bapak selesaikan dulu sama Oke. Krisli karena Bapak sama-sama satu kitab sama Krisli nih. Maksudnya mungkin terjemahnya beda, tapi kitabnya mungkin sama yang dimaksud. Tapi Bapak jangan saya dulu, lebih baik ke Krisli dulu. Karena kalau sudah selesai dengan Krisli baru bisa dengan saya. Karena Bapak dengan Krisli aja nggak bisa lewat, apalagi gimana mau dengan saya. Jadi Bapak dengan Krisli dulu deh. Mungkin butuh ilmu dari Krisli dulu nih Bapak ini. Silakan. Ya, Levi ini ya saya kasih tahu Pak. Kalau sudah di 1 Samuel 9 ayat 9, bagaimana Bapak? Sekarang saya tanya, Daud itu nabi atau bukan Pak? Iya dong, kalau kita baca kitab suci baru tahu lah dia raja kan. Enggak, Daud itu Nabi itu di zaman dia itu contohnya Nabi Samuel, tapi kan Muslim mengakui Daud itu sebagai nabi. Nah itu Aduh, beda parah kita, sih Bapak kita ini. beda pemahaman, benar nggak bro? Oke, kita lihat. Parah Ya. Bapak ini. Kita lihat Ya ya. Allah. Bentar kita lihat ya. Kisah Para Rasul 29 ayat 30. Kisah Para Rasul 2 ayat 29 sampai 30. Daud dikatakan apa, Pak? Bapak baca Bible nggak sih sebenarnya? Itu bukan Bible, itu nanti keluar. Bro aja tolong dibaca. Jadi saya bantu deh ya, karena saya teman-teman ya, saya tidak Pak anak guru saya larang untuk debat kusir dengan Krisli ya, karena yang boleh debat sama Krisli itu yang punya data dan literasi. Kalau Anda nggak punya data literasi, maka posisi Anda adalah belajar ke Krisli ya. Saya nggak mau narasumber saya itu terganggu di sini. Berapa dek Krisli tadi? Kisah Para Rasul Para tadi? Rasul 2 ayat 29 ayat 30. Kisah Para Rasul 2. Ayat 29 sampai 30. Oke. Jadi Bapak di sini konteksnya adalah diskusi dengan Krisli supaya Bapak dapat ilmu, bukan mendebat Krisli. Bapak kalau punya data saya izinkan debat sama Krisli, tapi kalau enggak jangan. Kasihan nanti Krisli udah capek baca buku, Bapak nggak baca apa-apa, salah pula, Bapak malu nanti. Ya, saya besarkan dulu nih. Saya tidak mau berniat mempermalukan siapapun di sini. Nah, ya. Nah, jeda Uni. Jeda dia. Dia gak percaya. Kau baca juga kan akhirnya. Pokoknya teman-teman kalau mau berdebat dengan apologet yang memang kaya literasi, saran saya baca buku ya. Karena kita nggak mau mempermalukan kalian, kita mau mengedukasi kalian kok. Kita mau kalian itu, kami nggak berhak mencerdas, maksudnya kami nggak punya kewajiban mencerdaskan, tapi kami berhak untuk mencerdaskan. Kami berhak gitu loh. Bukan untuk merendahkan kalian, tidak. Terlepas kita berbeda keyakinan, it's okay. Kalau masalah yakin itu sama kayak selera nanti, nggak bisa kita debatkan, tapi yang bisa kita perdebatkan adalah argumentasi yang ada dalilnya. Pak anak guru silakan. Kalau kebenaran itu jangan ditolak Pak. Kalau Daud Nabi bilang Nabi, jangan fitnah. Nih baca. Oke. Tentunya Bro Krisli tahu dong bahwa nubuatan Nabi Yoel Nah ini dulu Pak, baca dulu ini Pak. Jangan kemana-mana dulu. Kecil saya nggak bisa baca, Umi. Ya udah saya bacakan deh. Ini Krisli bawa data, saya bantu bukakan. Saudara-saudara aku boleh berkata-kata dengan terus terang padamu.
tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah di sini Allah ya, bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Nah, Bapak bilang Daud bukan nabi. Sekarang saya tanya, setelah Bapak baca kisah para rasul pasal 2 nomor 29 ini, Bapak menyangkal kenabian Daud atau tidak? Silakan. Begini, Bumi, saya tidak mungkin menyangkal kitab suci saya. Jadi Ya sudah, satu. gitu Bapak akui dulu. Kalau saya Kita akui dulu. salah, Berarti Daud berarti nabi. saya bisa salah. Bro Kirsi bisa salah, Umi bisa salah. Bisa, saya juga Tapi bisa, Bapak enggak tidak apa. mungkin salah. Tapi Nggak, kitab kita suci tidak gini loh mungkin salah, Pak, itu maksud saya. Oke. kita nggak lagi bilang isi A salah si B enggak kan, Nah. jadi Bapak tadi dengar. Tadi kan Bapak bilang Daud bukan nabi, kami umat Islam saja yang percaya nabi. Chrisley memberi Saya punya alasan. edukasi. Saya punya alasan. Sebentar dulu. 30 detik aja, 30 detik aja, 30 detik aja. Saya punya alasan Astagfirullahaladzim. ngomong itu karena dalam perjanjian lama yang saya baca, Daud itu memang tidak disebut nabi, dia raja. Nah, ada nabi di zaman itu memang Samuel. yang Masalahnya suka dia dikatakan menurunkan nabi di dalam pesan kitab Tuhan perjanjian baru, kepada Pak. dia, begitu nih. Silakan. Pak, itu nggak substansi Pak. Ujung-ujungnya kita mendengarkan alasan Bapak salah. Kami nggak butuh kenapa alasan Bapak salah. Yang kami butuh adalah Bapak sudah mau mengakui atau tidak kesalahan Bapak. Itu loh Pak. Buat apa kami peduli dengan alasan kesalahan Bapak? Nggak ada manfaatnya juga. Yang kami nyatakan di sini adalah ketika Chrisley sudah memberitahukan Bapak di dalam kitab perjanjian baru dikatakan dia seorang nabi, Bapak masih mengingkari kenabiannya, menyangkal kenabiannya, atau ikut dengan pendapat kisah para rasul. Itu sangat terjadi lagi untuk itu, nggak apa-apa. Apa? Untuk saya mesti mengakui ayat kitab suci, Umi. Saya harus pelajari lagi karena kalau kita memang baca perjanjian lama itu misalnya Nabi Samuel, dia diutus untuk menyampaikan pesan-pesan Yahweh. Kalau Daud tidak Pak, begitu. Dia ini namanya mengurus debat kerajaan kusir. Israel, gitu loh. Ini namanya Berarti saya debat masih tahu lah kusir. untuk masalah itu. Nggak, ini maksudnya debat saya kusir. jangan debat itu Pak. Itu Bapak akuin dulu bahwa itu benernya. Selesaikan Nabi Daud dulu itu ada. masalah tadi. Makanya kan tadi saya sebut, oke, kalau ayat itu berkata begitu, saya pasti bilang iya, tapi saya harus pelajari lagi, Sudah. gitu loh. Thank you. Ya udah, Kan nggak saya udah apa-apa. jawab itu. Apa bagus, itu bagus setidaknya udah Iya, diakui. betul. Jadi gini ya, begini saya jelaskan, ini saya harus berulang nih. Di sini saya dan Chrisley ini berusaha memberi edukasi. Nah, terkadang saya dan Chrisley ini terpancing untuk mengolok-olok dikarenakan ada saudara-saudara kami baik dari kalangan Islam ataupun Kristen yang naik ke Komal belum baca literasi tapi sudah mengaku-ngaku tahu lalu memberikan informasi yang keliru. Nah, ketika dikasih tahu malah kami yang dikerasin. Makanya kadang kami tuh kesel. Saya dan Chris ini sama. Kami sama-sama manusia, punya sifat marah. Bukan berarti kami nggak bisa marah. Kadang teman-teman kita ini dikasih tahu udah salah, masih ngeyel, masih ngotot pula. Minimal kalau sudah tahu salah, ya akui kesalahan itu supaya tidak terulang kesalahan itu. Oke, kalau masih tidak menolak ya silahkan. Jangan penjelasannya itu menggunakan retorika yang tidak rasional gitu. Begitu ya. Kita di sini sama-sama belajar kok. Saya juga banyak belajar dari kesini dan terima kasih jadi Umi bukan untuk itu. Makanya saya sebut saya tidak menolak. Saya pasti mengakui ayat kitab suci. Cuma bagus. bukan retorika Oke, kita sendiri. Kalau kita baca kitab suci memang itu di kisah-kisah Daud dalam raja, dia tidak menyampaikan pesan Tuhan ke orang Israel secara fakta dalam kitab suci perjanjian lama ya, tapi yang menyampaikan hari itu adalah contohnya Nevia Samuel itu silakan Bro Chris jawab ini nanti. Dan pada hari terakhir begini, makanya saya bilang 1 Samuel 9 Nabi itu pelihat Pak. Dan tadi saya kan sudah sampaikan ayat Bible, Bapak mau tabrak terus bagaimana sih? Kan sudah saya katakan Pak. Bukan, maksudnya kalau Daud itu kan dia tidak menyampaikan. Bro pernah baca nggak dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang Israel? Tidak kan, dia Ya meminta sebagai ampun. raja. Itu maksudnya Om, ini kisah kitab suci yang kita baca ya. Mazmur Om. Daud itu tuh Ya, apa silakan Pak lanjut. isinya Pak? Mazmur Daud itu Iya. apa isinya itu? Bukan firman Tuhan Paham. berarti? Aduh, Iya. ya ampun. Nah, yang Kadang-kadang kedua ternyata begini. Chrisley Yang harus kedua kerja begini. keras nih Chrisley. Boleh kita? Enggak, Saya kan Chrisley ini setuju harus ayat kerja itu. keras Saya- untuk meluruskan orang Kristen nih. Serius. Jadi Iya, saya nggak setuju perlu ayat saya itu. yang Saya mau melangkah ke selanjutnya begini.
Pak, Bro Krisli? bentar dulu, Bro Krisli pernah Pak. baca? Sabar dulu Pak. Bapak kan tadi narasi Bapak, ya kan? Saya Bible interpret Bible nggak perlu tafsir Pak ya. Saya kasih tahu Pak ya. Bapak bilang tadi saya dengar narasi Bapak. Daud tidak pernah menyampaikan kepada bangsa Israel 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 2. Itu apa Pak jadinya? Hah? Itu apa? Baca aja bro, saya nggak bisa Bapak pegang. baca juga nih kitab 2 Samuel pasal 23 nomor 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya yang saya ada bawakan di lidahku. Iya itu. Bapak Oke, harusnya baca. oke. Oke, berarti saya begini, saya boleh begini. Berarti saya salah paham mengenai itu. Kalau saya salah, saya mengaku salah. No problem. Nggak apa-apa. Tuhan itu Dan yang kita sempurna, juga nggak bukan mau Tuhan yang salah. Oke, merendahkan, kita juga nggak mau ini Oke, kok. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, yang kedua begini, Bro Krisli dan Umi. Kalau dalam kitab suci kita itu, di kitab Nabi Yoel dia berbicara. Yahweh berbicara lewat Nabi Nevia Yoel. Kemudian waktu itu Petrus berbicara ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dan 3.000 orang bertobat hari itu. Disebut lagi ayatnya bahwa pada hari-hari terakhir, di akhir hari-hari ini justru memang pekerjaan Yahweh itu lewat Ruach Kodes itu akan semakin dahsyat karena dia akan membangkitkan, dia akan mencurahkan rohnya double porsi, membangkitkan hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hambanya tadi saya perempuan. sudah bilang Pak, jangan membawa doktrin di sini. Bukan Di doktrin, sini Umi, itu Pak, ayat kitab suci. Pak, enggak, Bapak ini belum dijadikan sebagai narasumber di Komal ini. Bapak di sini porsinya bertanya kepada Krisli dan saya. Karena nanti Bapak menjelaskan, saya khawatir nanti saya debat Bapak. Ujung-ujungnya debat kusir karena saya berdebat dengan doktrin. Saya bawa Bible, Bapak bawa doktrin. Nanti Krisli ikut lagi. Jadi nggak enak kita. Saya berikan Bapak kesempatan sini bicara, bukan menjadi narasumber. Bapak boleh menjelaskan iman Bapak asal data dulu baru penjelasan, bukan penjelasan terus datanya di belakangan. Satu menit terakhir aja. Jadi dalam kisah para rasul itu disebutkan, saya mau bertanya ayat itu tanggapan Umi dan Bro Krisli apa gitu maksudnya? Pada hari Yang terakhir mana? aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia dan hambaku laki-laki dan hambaku perempuan akan bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan pesan Yahweh. Jadi mereka nabi. Nah, apa tanggapan Umi? Apa tanggapan Bro Krisli? Makanya aku bilang di hari terakhir kan semakin aja banyak nevia yang menyampaikan suara-suara Yahweh itu. Silakan Bro Krisli tanggapi. Silakan Umi Rifat tanggapi. Kalau saya begitu. simple ya, kalau saya simple, saya tidak mengimani kisah para rasul itu perkataan benar yang datang dari Tuhan. Kalau Krisli karena dia mengimani, maka dia berhak menjawab. Kalau saya clear, saya tidak mengimani itu. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang kali lebar. Kalau Krisli maka dia boleh menjawab. Silakan. Oke, yang Anda bawakan kan itu contoh 1 Korintus 14 ayat 3. Yang membuat berkata-kata kepada manusia untuk membangun, menasihati, menghibur, Pak. Ya, dari kata Dan naba. Bro, tanggapan tentang Yahweh akan mencurahkan rohnya double porsi di akhir zaman sehingga hambaku laki-laki dan hambaku perempuan akan bernubuat. Tanggapan Bro itu apa? Nah, ini saya jawab Thank you, Pak. thank you. Kata naba, dari arta naba, ya bahasa Ibu, berbicara atau atas nama Elohim, Pak. Ya, kalau Bapak Ayat pakai mana yang kata dibawa, Kris? 1 Korintus 4 ayat 13 Oke, 1 14 ayat 3. Korintus. 1 Korintus. 1 Bisa Korintus. berkomparasi dengan Bapak nih Ayat berapa, Dek? sekarang nih. KPR 2:18. Korintus. Ya, KPR 2:18. bukan saya pakai Nah, komparasi 1 Korintus. 1 Korintus berapa tadi Krisli? 14 ayat 3. Saya pakai komparasi di situ. Kalau Anda bilang bernubuat, maka di situ membuat iya. apa nih, berkata-kata kepada manusia untuk membangun, menasihati dan menghibur. Boleh saya dukung anak guru? Nggak boleh. Nggak boleh. Sini benar kata kamu salah. Nanti dikata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 16-17. Tolong Saya tahu sudah, dipahami. Pak. Saya sudah tahu, Pak. Silakan. Iya, Ya, saya nggak mungkin kan sudah Bro tahu. Krisli Ini urusan membantah kita, ayat bukan ini. urusan Siapa Bro Krisli menentang Iya. Kudus? Kan Bapak nggak tahu mungkin. nggak? Bapak tahu nggak terjemahan Bapak itu salah? Aduh. Kalau salah tolong sampaikan yang benar Bro. Gitu. Iya, Simpel makanya aja. dikatakan saya komparasi, Pak, di 1 Korintus. Baca ayat yang benar. Apa coba? Aku pakai ELT, aku punya Pesita, silakan lu mau baca pakai ayat apa? Oke. Aduh. Kang Chan mau bikin rusuh, nggak boleh. Biar aja penontonnya segini. Ini kalau rusuh nanti nonton rame, repot lagi.
Aku mau closing. Kisah para rasul Jangan. berapa bawakan? Mana Kang Chan? Kisah para Rasul berapa? 2:18. Kisah Rasul 2 ayat 16-17 loh itu. Oke. 16 ayat 17, Pak. Kalau Bang anak guru nerima nggak Lugas sebagai nabi Kristen? Saya nggak kenal orangnya. Pak, dikatakan Pak 16, tetapi inilah yang dikatakan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir, kata Eloah, ya, akan mencurahkan ruah atas semua manusia, dan putra-putra akan bernubuat, dan putri-putrimu dan tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tamu kamu akan mendapat mimpi-mimpi. Bapak tahu nggak di perjanjian lama di Yoel mana? Maksudnya itu kan pada hari Anak guru dizolimi ya, nggak adil ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Parah. Yesua juga Kang Chan disolimi. ini. Yesua juga disolimi. Jangan ada dizolimi, nggak ada anak guru. Kok nggak ada dizolimi, diberikan hak bicara? Dia nggak dikasih kesempatan bicara, parah. Dikasih Kang Chan, cuman dari tadi anak guru ini tidak dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber. Bukan, maksud dia gini, coba buka KPR 2:18. Nah, itu yang dimengerti apa? Itu ada profet di situ. Betul kan anak guru kan? Mas solang generasi. Lihat tuh, baca. Saya bacakan. Betul. Ya udah silakan. La haula wala quwata. Udah. Saya bacakan ini, saya bacakan lah, kalian nggak baca Bible, saya bacakan. Dan 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. 1. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. 2, 1-9 tadi ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat. Dan aku akan, maksudnya aku ini Theos tadi ya. Theos, dan aku Theos akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit, tanda-tanda di bawah bumi. Tuh, ada. Mana, Pak? Kenapa Iya. menolak Bible? Saya setuju anak guru. Makanya teman-teman sekalian, dibalas oleh Yesus. Lihat respon Yesus. Pada hari terakhir, banyak orang akan bernubuat dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, melakukan mukjizat dalam namaku. Tinggal lihat respon Yesus. Apa kata Yesus? Nyah. Iya bener. Emang kata nyah. Loh. Iya kan, betul kan Pak anak guru kan? Ya, enyah itu karena walaupun mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus, tapi mereka melakukan kejahatan, Pak. Ya bukan. Akan terjadi pada hari terakhir. KPR 2 nomor 17. Demikianlah firman Theos, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lanjutlah ya. Mereka akan mendapatkan mimpi, mereka akan bernubuat, mereka akan melakukan penglihatan-penglihatan. Pada hari terakhir, mereka akan mengadakan mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Ya kan? Kita lihat respon Yesus. Kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan bernubuat, melakukan mukjizat, mengusir setan. Apa respon Yesus? Enyah. Betul nggak? Ya, aku dukung dirimu. La haula wala. Karunia yang akan masuk surga sama lain, tapi orang yang melakukan firman, perintah-perintahnya. Kang Chan udah bantu Torahnya. anak guru loh. Ish, saya bantu. Kita juga sama anak guru kan? Suci, kita pintar A sampai Z kitab suci, tapi kalau kita nggak jadi pelaku firman, ngapain? Makanya Yesus bilang, kamu pelaku kejahatan. Nggak mau. Ngapain aku bernubuat dari terakhir diusir? Ngapain aku melakukan pelaku firman? Kita bicara ayat-ayat itu loh, gitu loh. Akan iya. Ini kan dalil Pak anakku. Aku dukung kamu. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Aku nggak mau jadi pelaku firman itu. Bernubuat dalam nama, betul mukjizat, mengusir setan, diusir oleh Yesus. Teksnya begitu. Tunggu bentar kan ya. Jadi Pak, siapa namanya Pak anak guru? Makanya tadi saya komparasikan. Aku ini dizolimi terus, parah. Iya. Sana dizolimi, di sini dizolimi. Makanya Pak, kalau Bapak mau menafsir, makanya Bapak itu lagi sarkas sama Kang Chan tuh, ya, disarkas Pak. Bapak itu seharusnya malu. Makanya saya komparasi di 1 Korintus 14 ayat 3 yang dikatakan apa sih yang dikatakan Jadi dari zolim. Bible itu
menyampaikan pesan dari Elohim itu apa, Pak? Itu dari tadi saya sudah komparasikan ke Bapak. Bapak nggak paham-paham, menghibur. Itu semua, Pak, yang dikatakan. Bapak lagi disarkas sama Kang Chan aja, makanya saya ketawa-tawa Bapak tadi. Kang Chan itu mendukung Pak anak guru loh, Pak. Iya betul. Saya dukung Pak Nakur, betul. Itu kan karena kalau kita tidak hidup dalam Torah, makanya kalau Muslim kan bilang misalnya Torah itu udah dibatalkan. Kalau Yesus ngomong dalam Matius 5 ayat 17-18, Ya Allah. aku datang kok bukan kita meniadakan Torah, Tunggu. aku Sorry. datang Ini nggak bisa nih. menegakkannya. Makanya aku bilang dari tadi, kalau mau berdialektika dengan Kristen bahwa Islam tidak pernah umat Islam bilang Taurat itu dibatalkan, tuh nggak pernah. Coba diksi ya. Tadi ada yang masuk. Astagfirullah, nggak ada. Saya nih Islam, saya tidak pernah mengatakan Taurat dibatalkan. Saya nggak lama lagi ya Uni ya, saya habis ini mau turun ya. Sama-sama dek, ini juga udah 4 jam kok. Soalnya ada Kang Chan dek. Kabur, hostnya nggak berani dia. Kabur. Iya. Parah. Jadi dalam Quran, Taurat itu tidak pernah dibatalkan, ya. Tapi dia punya batas waktu sampai di mana Nabi kemudian diutus, yaitu Isa. Setelah Isa diutus, maka yang berlaku adalah apa yang dibawa oleh Rasul ini, Isa, yang disebut dengan Injil. Maka Injil ini menasak atau memansuh, bukan membatalkan. Beda loh. Membatalkan itu tadinya saya batalkan janji saya sama Kang Chan, saya mau pergi sama Kang Chan ketemuan mau makan malam di sana, nggak jadi. Artinya tidak terjadi, nggak jadi dilakukan. Tapi Taurat itu adalah hukum yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan pada zaman Musa. Nggak boleh, nggak jadi, wajib dilakukan. Tapi setelah selesai zamannya Musa, karena orang masih tegar tengkuk, masih ini, Tuhan masih memberikan lagi Rasul, namanya Aisyah. Maka kemudian Aisyah ini juga tidak membatalkan Torah, tapi dia menggenapinya. Dalam kaidah bahasa kekristenan dalam Islam itu sebenarnya dia adalah meluruskan kesalahpahaman pengikut Nabi Musa yang ngaku pengikut Nabi Musa tapi penyesat, diluruskan sama Nabi Aisyah. Itu sebenarnya konteksnya. Jadi beda sekali pembatalan dengan meluruskan, itu beda. Jangan disalahpahami. Iya, kalau dalam ayat 17-nya disebut memang Torah itu tidak akan lenyap sampai langit bumi ini lenyap. Jadi memang tidak ada, kalau di versi Yesua sih tidak ada batasannya, Umi. Ya memang yang namanya wahyu ilahi nggak akan lenyap lah. Makanya dikatakan firman itu kalam ilahi itu kekal. Tunggu, saya Bukan tanya berarti dia sedikit, kekal sebagai Guru, Tuhan. Pak Guru ini apa sunat nggak? Blunder lagi nanti. Makan babi. Itu aturan Torah kan, saya lagi mempelajari. Aduh. Saya lagi mempelajari, Bro. Tapi misalnya makan B2 lele, ikan tidak bersisik, bla bla bla, itu kosher, itu saya udah menjalani. Iya, saya Sabatnya bukan kayak orang muslim bilang kok hari Minggu kita Syabat. Tapi Syabat aku lebih lagi, bukan Syabat dalam kalender Masehi. Syabat Sabtu itu salah. Syabat yang benar itu Syabat kalender Maksud Islam. saya Bapak melakukan brit olam nggak? Saya lagi mempelajari itu. Wah, bukan dipelajari Pak, itu harus Anda nggak usah Pak. menghakimi, Bro. Kalau kita lagi mempelajari, Anda kita pengen melakukan Pak, pencerahan, salah kita pengen satunya brit pencerahan. olam Pak. Pak, brit olam itu adalah perjanjian kekal Pak. Kalau Bapak tidak Kan saya, melakukan saya tidak bilang saya menolak, saya lagi mempelajari, Bro. Bedakan menolak dan mempelajari gitu loh. Nggak apa-apa, sama murid Yesua jangan menghakimi dong. bukan, saya cuma bertanya, Bapak melakukan. Kan saya bilang saya lagi kalau saya lagi mempelajari. Kalau masalah koser, Ya, iya, makanya bukan Minggu Indonesia Syabat, Mohon maaf yes. ya, makanya bahasa Indonesia, orang Indonesia disuruh belajar bahasa Indonesia. Itu kenapa? Pertanyaan saya, Bapak melakukan brit olam tidak? Jawabannya tidak atau ya? Kan saya udah jawab, saya lagi mempelajari, Bro. Bro nggak usah memaksa saya iya atau tidak. Saya lagi mempelajari, Tapi pertanyaan izinkan saya apa? mempelajari gitu loh. Aduh. Bantuin Kang Chan. Kan simple, Bro. Bantuin dong, bantuin Kan. Ya iyalah, dia murid Yosua. Bayangkan, murid Yosua. Murid Yosua nih. Yang keberapa Pak? 60. 80. Murid Yosua. Jangan macam-macam nih. Di mute. Ini Kitab suci kita, Pak Kang Chan ya. Kalau dalam kitab suci kita Pak, murid Yesus itu bukan hanya 12 dikurang 1, tapi murid Yesus itu banyak, ada 500. Jadi para pengikut Yesus itu disebut murid Yesua. Oh, Dan 500. sebelum Anda yang keberapa? Enggak terhitung, murid Yesus udah banyak sekarang Pak. 500. Tadi
tadi 500 kata dia. Anda yang keberapa? Waktu pencurahan Ruah Kodes itu kan 500 orang menunggu di loteng Yerusalem, para murid disebut. Begitu, itu versi iman kita, Pak. Tapi kalau sekarang udah banyak sekali, tidak terhitung kan. Karena ada perintah Yeshua, jadikan semua bangsa muridku, bab Islam mereka. Oh iya. Mereka apa yang aku ajarkan itu iman Pak kita. Guru, Oh silakan iya. tanya aja Pak ya, Pak Anak Guru, kalau memang mau pelajari dari Makanya kita pegang ajaran Yeshua. Kalau ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yeshua, kita tinggalin ajaran Paulus, Sabar Pak Anak Guru. Itu Kan sedikit di sini info. Bapak Lanjut. sama Krisli sama-sama murid Yeshua, saling mendengarkan lah. Ya. Bapak kan tadi bilang, Bapak kan mempelajari. Iya, saya Masa murid Yesua bertengkar? Mana ceritanya? Jangan. pelajari namanya Mishnah, pelajari namanya mitzvot, pelajari namanya tentang Torah itu apa, Berit Olam itu apa, terus yang lain, baru belajar namanya Brit Hadasa, ya. Itu Pak, ya, saya cuma kan Bapak bilang mau belajar, ini saya kasih tahu sama Bapak seperti itu, ya. Telah melakukan nggak semua apa yang telah diajarkan oleh Yeshua, ya, tentang Brit Olam itu seperti apa yang diajarkan oleh Yeshua, ya, itu apa yang dikatakan yang tahir dengan tidak, ya. Itu aja, karena waktu saya nggak banyak lagi ya. Chris ngomongnya Aneh sekali dua-duanya ngaku murid Yosua tapi bertengkar, nggak ngerti saya. enggak, si Chris ngomongnya gini. Kita nggak Masih banyak bertengkar, yang ingin aku Pak. sampaikan kepada Beda. aku, tapi waktu Kita aku hanya sudah tidak banyak berpendapat. lagi. Aku akan minta kepada Bapak. Dan Bapak kan. Kalau Chris dia gitu nanti dia kan ngomong sama Pak Anak Guru. Masuk surga, masuk sama amin. Amin, amin. Pak, Yang kalau penting gini kita, Pak Anak Guru. Turun dia. Bilang dia. Nggak, maksudnya kita tuh gini, Pak Anak Guru tuh bagus loh kayak gitu. Setidaknya dia mau belajar, itu bagus. Ya, setidaknya Bang Anak Guru ini dia mau belajar, nggak ngeyel gitu. Itu bagus. Itu udah perkembangan Iya, bagus betul. rata-rata. Setidaknya nanti sebulan 2 bulan kita lihat progresnya nanti. Mana tahu setahun ke depan dia udah jadi. Tapi ini apresiasi loh. Anak guru bagus, Pak Krisli bagus. Itu kan enak diskusi. Cuman tadi hostnya nggak, masa host nge-mute tamunya. Hostnya kurang ajar, nggak bener. Ini tamu-tamunya udah gimana ceritanya? Nggak boleh. Enggak. Parah. Turun dulu ya Uni ya, Kang Chan Ya, thank you ya, Krisli ya. Ya, sehat-sehat selalu Oke. Dekku ya. teman-teman ya yang akan Tuh kan enak kalau diskusi begini kan. Mantap. Soalnya aku di sini tidak berpihak kepada sesama Islam aja. Aku kalau orang Kristennya baik, aku berpihak. Kalau orang Islamnya rese, jahat, aku mah jahat. Oh Kayak iya. jahat. Enggak. Iya. Kalau saya berpihak kepada Islam, insya Allah. Kalian teman-teman selama kalian tauhid rese nggak apa-apa, aku pihakin lah kalian mah. Aku belain, insya Allah. Dia. Dengan cara Dia. parah. Hah? Iya. Tuh. Rasulullah aja apa-apa. bilang apa? Buka. Orang kafir yang tidak mengganggu kita itu wajib kita lindungin. Asobi. Ya emang dilindungin. Iya, yo. Saudara kita itu harus kita lindungin. Faslihu baina akhwaikum kata Quran. Ya, ketahuan Justru atau kamu buka. Teman ingat ya, Kang Chan ini mazhabnya Sobia. Buka buku, baca buku Ibnu Khaldun, bukunya namanya Muqaddimah, bahwa yang paling kuat itu yang tingkat asobiahnya paling tinggi. Mas solang generasi. Pokoknya jangan sampai kalian benarkan Kang Chan, karena nanti aku salah pun akan dibeneran sama dia, karena dia itu asli. Mas solang. Iya. Iya, Kalau aku salah aku nih dibenerin sama dia. Mas. Nggak boleh. Saya nih sedang mencari pengikut. Jadi sekarang ini ada yang disesatkan oleh MUI. Teman-teman hati-hati, kalau ada liberalisme namanya. Liberalisme itu menafsirkan Quran seenak udel. Pluralisme, Kristen benar kata dia. Kata dia juga Islam benar, Bindain benar, Hindu benar. Kata dia Islam benar, Kristen benar. Gimana ceritanya? Islam Tuhannya tidak bisa dilihat, Kristen Tuhannya pakai kolor. Beda. Nggak mungkin dia pakai apa sama-sama benar. Beda. Pluralisme nggak boleh. Maka saya sebelum difatwakan oleh MUI, saya mengajukan satu mazhab lagu yaitu kalau dulu ada nama mazhabnya unisme. Nah, unisme. Pokoknya Rifaiyah. aliran unisme, Rifaiyah itu apa namanya alirannya. Rifaiyah. Tapi kalau teman-teman ada yang tertarik MUI boleh. udah kalau Nah, ya. belum disesatkan sama MUI sudah menyesatkan diri sendiri dulu ya.
Gimana ceritanya? Kang Chan, udah pernah live streaming di Instagram belum? Belum. Coba pindah ke Instagram tuh. Di situ banyak orang-orang berkualitas. Yang di YouTube Oh, aku gitu. matikan dulu ya. Banyak orang-orang tuh ya. Teman-teman sekalian, ini boleh ini ya sedikit ya. Teman-teman sekalian, seminggu yang lalu kami berdiskusi dengan rektor dari salah satu STT di Cibubur Jakarta, Keren, dan Kang sepertinya Chan beliau bilangnya kesulitan untuk menjawab siapa. Iya, harus dibawa ke akademis supaya kita diskusinya bagus. Ikut aku Siapa yang memastikan Yesus mati? Iya, Yesus mati berdasarkan Bible. Sudah 1 minggu, berapa berarti sekarang? 1 minggu 3 hari. Bang Toyib mau pulang, sampai sekarang belum terjawab juga. Teman-teman, kalau ada yang mau bantu, silahkan bisa hubungi saya atau hubungi API Jabo. Nanti kita bisa berdialog secara offline. Syukur-syukur kalau ada Kang bisa Chan bagilah daging serigalanya. Iya, makanya kemarin ada juga beberapa yang sudah secara japri sudah siap, tinggal nunggu waktu. Ada topik apa kemarin teh? Topiknya apa? Mana yang dapat diandalkan sebagai mana yang dapat diandalkan sebagai firman Tuhan, Al-Quran atau Bible? Intinya sama-sama aja, Al-Quran atau Bible, firman Tuhan gitu. Aku Tapi lah di ajak polisi. Iya, makanya nanti kemarin saya sudah ini juga ke Bang Moto siap, kalau ada siap. Tinggal Pak Ardiansa, dia menyambut sekali. Nanti Unirifa Aku siap. nanti kalau ada yang Iya. bayarin ongkos pulang dari Malaysia mah aku bisa bayarin aja. Berat ongkos pulang balik. Murah tahu kalau ongkos pulang dari Malaysia teh nggak terlalu mahal atuh. Iya. Nah, Serius. jadi kita kemarin apresiasi kepada Pak Rektor sudah berkenan datang, dan beliau punya punya integritas yang tinggi walaupun nggak bisa jawab. Dia sudah berani datang, luar biasa. Seorang rektor tidak bisa menjawab siapa murid yang Kita memastikan hargai. Yesus mati. Kita hargai, hargai, Masya ya. Allah, luar biasa. Insya Allah. Jadi Ini Islam ya, Kang Chan. habitat ya. Betul sekali, betul. Makanya dulu juga saya sama, ketika debat pertama itu kan ada pendeta 75 tahun, bayangkan. 70 sekian tahun, bro. Pak Dimon Nainggolan. Pak Dimon, usia berapa Pak sekarang? 75. Kasihan, 75 tahun sesat. Ya Allah. Udah 75 tahun, bagaimana? Ya Allah, ya Robi. Bapak, aku memberitakan Injil, kata. Oh, luar biasa. 75 tahun pendeta. Astaga. Itulah. lagi ya. Tapi kita menghargai mereka itu datang. Mereka berani, Pak. Makanya saya ini sama teman-teman ingin kalau bisa kita dialognya di STT. Yang jamaahnya itu adalah pakai salib semua. Mahasiswa Kristen. Kenapa? Karena supaya tidak terkesan kandang saja gitu, atau yang lebih netral, ada audiens dari Kristen. Teman-teman mohon dibantu kalau ada kiranya yang bisa menjawab siapa murid yang bisa yang memastikan Yesus mati. Topiknya kemarin, apakah Yesus itu mati disalib, crucifixion, ada berlaku pada Yesus ataukah bangkit? Kalau ada boleh kita dialog, insya Allah, begitu ya. Kang Chan, Hubungi nanti, jangan hubungi dulu ya. ya. Unirifa silahkan. Ini aku teman-teman lagi masalah dengan lighting aku mau benerin karena ini copot, dan aku juga mau closing karena udah 4 jam. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, buat teman-teman silakan jadi narasumber di sini asal kalian bisa bijaksana di sini ya. Tidak melampaui batas, tidak memfitnah, tidak berdusta, dan tidak membohongi publik. Kalian dihargai di sini ya, apapun denom kalian, apapun agama kalian, seperti itu ya. Bahkan Kang Chan kalau di sini suka Luar biasa. body shaming sama aku, malah aku turunin. Dia body shaming. Masa body shaming dia suka body shaming guys. Assalamualaikum Bang Goto, belum nyapa Bang Goto. Bang Jun, Aduh, biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, saya saudara Adin sang mendahului. Lanjut Bang Kanjeng. ya oke. Lanjutkan. Ya, kita tutup dulu ya Bang Goto ya, Kang Chan sama Monyo. Insya Allah nanti malam kita sambung lagi dialektika lintas imannya, mengedukasi publik dalam ranah teologi, kristologi, dan islamologi. Bukan untuk memaksa kalian percaya kepada kami, tidak, tapi mengajak kalian berpikir. Ya kan Kang Chan? Betul. Oke. Seperti amanat Yesus, Assalamualaikum. kasihlah Tuhanmu dengan akal budimu. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren. Kita matikan dulu.
Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.